Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Bersyukur kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir tepat waktu sebagai wujud hormat kita akan kehadiran Allah dalam ibadah ini. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau sehingga kami semua dapat kembali berkumpul untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami minta pertolongan-Mu agar pikiran dan hati kami dapat fokus hanya pada Engkau dari awal hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Sebagai pengakuan bahwa Allah adalah dasar dari ibadah kita, mari dengan sukacita kita pujikan, rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah, dengarlah suara pujian umat di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati-mati. Pujilah selamanya. Rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah, bergemalah mengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggung-Nya, sehingga kita mendapat kehidupan kekal. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, moga dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan rahmat-Nya. Hidup kekalnya berikan karena kematian-Nya. Hidup kekalnya berikan karena kematian-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai umat percaya, tentu ada sukacita untuk memuliakan Tuhan setiap hari. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa terkadang kita bingung dengan pergumulan-pergumulan pribadi. Matius 11 ayat 28 berbunyi demikian. Marilah kepadaku, semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seringkali kita terlalu fokus dengan pergumulan pribadi, namun ingatlah bahwa tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita yang mau kembali kepadanya. Saat ini saya mengajak jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi, mengaku dosa di hadapan Allah dan meminta pertolongan pengampunan darinya.
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hanggarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sekali lagi lebih sungguh kita pujikan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hanggarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk kembali ke dalam hadirat-Mu. Kami telah mengaku dosa-dosa kami secara pribadi, dan kami butuh bimbingan-Mu untuk kembali ke dalam jalan yang benar, agar semakin hari kami semakin serupa dengan-Mu. Ubah hidup kita, barui hati kita Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa,
Amin. Bersukacitalah setiap kita yang telah mengaku dosa dan diampuni oleh Tuhan. Terimalah berita anugerah yang terambil dari Roma 14 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan dengan bangkit berdiri, mari kita baca petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus 1 ayat yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita persiapkan diri kita dengan berpegang teguh kepada Allah, karena Allah satu-satunya sumber kuat kita. Kau milikku di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Jemaat masih semangat memuji nama Tuhan? Mari kita katakan Allahku dahsyat. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus
Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai berbicara kerajaan Allah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, memujikan hidupku bagi kerajaan-Mu. Tulis kisah hidupku, disalib bagi dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas perak dan permata, kenikmatan yang Dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku, mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Ku dengar kau memanggilku, dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas perak dan permata, kenikmatan yang Dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku, mengikutmu.
sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas hidupku. Sampai akhir habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkaulah yang memanggil kami dengan seruan pertobatan supaya kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami yang penuh dosa kepada jalan-jalan Tuhan yang penuh berkat. Engkaulah yang memanggil kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Engkau yang memanggil kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Engkaulah yang memanggil kami untuk menjadi bagian dari kisah kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan sekali lagi biarlah pada pagi ini kami boleh mendengarkan panggilan-Mu. Kami boleh mendengarkan sapaan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan bicaralah pada kami. Sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja yang agung itu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Saya berharap suara saya cukup mengalahkan suara hujan ya. Nah saudara dalam Tuhan, saya membawa salam hangat dari keluarga besar STT Saat buat saudara sekalian. Biarlah kebersamaan kita untuk selalu melayani Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan, sungguh-sungguh kita bisa lakukan sampai Dia datang kali kedua. Saudara, pada hari ini saya diminta untuk bisa membicarakan mengenai kerajaan Allah. Ya, saudara, saya ajak kita untuk bisa berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi saya tidak menginginkan kita semuanya hanya sekedar bisa bicara mengenai kerajaan Allah, tetapi kita juga bisa menjadi saksi daripada kerajaan Allah itu. Mari kita membuka firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada pagi ini. Terambil dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Silakan untuk saudara bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, itu adalah Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke sorga. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, sekarang ini, memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukannya di dalam hidup kita. Saudara dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang disebutkan oleh banyak penafsir Alkitab sebagai intisari atau pusat dan inti dari pemberitaan Yesus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berulang-ulang, yaitu mengenai kerajaan Allah. Saudara, berbicara mengenai sesuatu yang diajarkan berulang-ulang, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang pernah ngajarin anaknya belajar sesuatu, ya, atau ada yang punya profesi jadi guru dan dosen seperti saya. Apakah saudara punya pengalaman ngajarin satu anak dan kemudian tuh anak nggak mudeng-mudeng, diajak, tapi nggak ngerti-ngerti, ya? Kalau itu terjadi, apa yang saudara rasakan? Perasaan apa yang muncul dalam pikiran dan hati saudara ketika lihat satu anak diajarin satu hal, itu lagi, dan kemudian dia tidak ngerti-ngerti, ya? Bagaimana perasaan saudara? Nah, saudara, pada waktu saya merenungkan ini, saya kemudian teringat pada sebuah video yang viral tahun 2020. Ya, itu pada masa pandemi ketika murid-murid sekolahnya online, jadi belajar dari rumah. Gurunya tiba-tiba adalah mama-mama, ya, itu ibu-ibu semua jadi guru-guru dadakan, dan muncullah video-video menarik tentang stresnya ibu-ibu ngajarin anaknya pelajaran-pelajaran. Ya, salah satu yang paling viral adalah mengenai Tante Lala yang sedang ngajar anaknya namanya Rafa, ngajarin tentang Pancasila. Ya, beberapa sudah mulai senyum-senyum, ingat ya tentang peristiwa itu, video itu, bagaimana si mama ini ngajarin anaknya untuk ngafalin Pancasila sebagai tugas sekolah yang mesti direkam. Ya, nah karena direkam, rekamannya itu kita bisa lihat sekarang. Yuk kita lihat bersama-sama betapa frustasinya Tante Lala ngajarin anaknya Rafa untuk hafalin Pancasila. Ya. Video seorang ibu yang menemani anaknya menghafal teks Pancasila. Kelakuan ibu yang setengah mati menahan sabar menghadapi anaknya yang kesulitan menghafal membuat siapapun yang menonton rekaman ini tergelak. Nyatanya memang tak mudah membimbing anak mengikuti kegiatan belajar daring selama pandemi. Kita jangan bermain Rafael, Yesus setengah mati kita ya. Mereka baru ada belajar online. Pancasila, satu, Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha, M-A-M-A, H-A, Maha. Cuy ke mama, Pancasila. Pancasila, Satu, Ketuhanan yang Maha yang Maha Esa. Esa. Coba ulang sebelum tadi. Pancasila, satu, yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha. Video seorang ibu yang Oke. menemani anaknya Ya, menghafal stop sampai di situ ya. Jangan dilanjutkan, nanti saudara ikut stres. Kapan berakhir itu pelajaran Pancasila ya, yang satu habis-habis. Maha, bukan mana. Ya. Nah saudara, stresnya seorang ibu ketika ngajarin satu hal yang penting, berulang, tapi kemudian selalu tidak bisa ditangkap, tidak bisa dimengerti, gak bisa dikuasai oleh sang murid, dalam hal ini anak sendiri. Saudara, ini sebuah hal yang lumrah, bukan? Ketika kita ngajarin seseorang tapi gak ngerti-ngerti, ya kita bisa kesel, saudara. Pada waktu mikirin ini, saya mulai memikirkan teks yang kita baca ini dan apa yang terjadi pada konteks yang muncul, dan saya kemudian memikirkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu sudah diajarin Tuhan Yesus satu prinsip yang begitu penting di dalam pengajaran Yesus, tapi tidak mengerti, tidak mudeng-mudeng, padahal berulang-ulang disampaikan. Nah, itu membawa kita pada pertanyaan dasar kita sebagai anak Tuhan hari ini, murid Tuhan hari ini, yang sudah berapa banyak pengajaran dari Alkitab yang sudah kita dengarkan
dan sudah diajarkan berulang-ulang kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup mengerti? Apakah kita sudah cukup taat? Apakah kita sudah cukup melakukannya di dalam hidup kita? Ya saudara, pada pagi ini saya mengajak kita belajar tentang satu topik yang menjadi pusat dari pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus mengenai the kingdom of God ini, kerajaan Allah. Dan saya berdoa supaya saya dan saudara menjadi bagian dari murid-murid Tuhan yang mengerti, bukan yang tidak mengerti dan tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, prinsip kerajaan Allah menjadi sesuatu yang begitu sentral di dalam pengabaran Yesus di tengah bumi ini, saudara. Seorang penafsir Alkitab bernama Gordon Fee bahkan mengatakan kalimat ini. You cannot know anything about Jesus, anything. Engkau tidak bisa tahu apapun tentang Yesus, apapun penekanannya di situ. If you miss the kingdom of God. Kalau engkau tidak bisa mengerti tentang kerajaan sorga, maka engkau tidak bisa mengerti tentang Yesus. Kenapa? Sebab apa yang diajarkan Yesus adalah mengenai kerajaan sorga. Saudara, karena itu ini menjadi topik yang begitu penting, yang kita sebagai anak Tuhan perlu tahu, perlu ngerti. Jangan diulang-ulang diajar, tapi tidak ngerti-ngerti seperti si anak tadi. Saudara, apa yang harus kita ngerti? Yang pertama, saudaraku, bahwa konsep kingdom of God atau kerajaan Allah ini itu dimulai dan diakhiri di dalam pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus itu dimulai dengan pengajaran atau berita mengenai kerajaan Allah, dan akhir daripada pelayanan Yesus di muka bumi ini juga diakhiri dengan berita dan pengajaran mengenai kerajaan Allah. Saudara, pada waktu Injil Matius dan Markus menceritakan awal mula pelayanan Yesus, maka mereka berdua menyatakan tentang bagaimana Yesus memulai pelayanannya di daerah Galilea. Daerah Galilea itu adalah daerah sebelah utara Israel, ya, sebelah atas Israel, saudara. Ya, dan kepada kelompok orang-orang di Galilea ini, Matius pasal 4 ayat 17 berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Awal perjalanan pelayanan Yesus adalah sebuah pemberitaan mengenai kerajaan sorga sudah dekat. Dan karena itu respons yang dibutuhkan adalah engkau perlu bertobat. Itu juga yang disampaikan oleh Markus, dan Markus pasal pertama ayat 15 yang kita sudah baca tadi. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebuah berita penting yang dibawakan oleh Tuhan Yesus di awal perjalanan pelayanannya. Ketika dia datang dan berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Dan kerajaan Allah yang sudah dekat ini perlu diresponi dengan kita sebagai orang-orang yang berdosa ini bertobat dan percaya kepada berita baik Injil Yesus Kristus yang menjadi pusat daripada pemberitaan kerajaan Allah. Sebuah berita mengenai kehidupan manusia yang berdosa ini. Dan sebagai orang yang berdosa ini, kita berada dalam kehidupan dari kematian kepada kematian menuju kematian. Sebagai orang berdosa, kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam kematian rohani. Kita bisa punya nafas, kita bisa bertindak, berperilaku, dan melakukan segala hal sepertinya orang yang hidup. Karena fisik kita memang hidup. Tapi saudara, sebenarnya dalam pandangan Tuhan, kita ini sebagai orang berdosa pada dasarnya adalah mati. Rohaninya mati. Ya, dan orang-orang yang mati rohani ini satu kali akan berhadapan dengan kematian fisik. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, nafas hidup yang ada pada fisik kita ini akan lepas. Ya, dan soon or later, saya dan saudara akan menjadi cerita dari mereka yang mati itu. Ya, secara fisik kita akan mati dari kematian rohani menuju kepada kematian fisik, dan kematian fisik bukan akhir daripada kisah orang-orang yang berada di dalam dosa. Sebab kematian fisik akan membawa orang-orang berdosa ini menuju kepada kematian kekal, penghukuman yang kekal, penderitaan yang kekal, di dalam kehidupan yang bukan hidup lagi, tapi disebut sebagai mati yang kekal. Itulah kehidupan orang berdosa. Dari kematian menuju kematian kepada kematian. Dari kematian rohani menjadi kematian fisik, lalu menuju pada kematian kekal.
Tidak ada berita baik daripada kenyataan hidup seperti ini, bukan? Bagi orang berdosa. Tapi saudara, demikianlah firman Allah yang hidup. Yesus datang ke dalam dunia ini dan mengkhotbahkan khotbah pertamanya, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil Yesus Kristus, bahwa Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini supaya kita bisa mengalami bukan kematian kepada kematian, tapi dari kehidupan kepada kehidupan. Dari seorang yang mati rohani tetapi kemudian percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka kemudian menjadi seorang yang dimampukan Tuhan untuk menjadi seorang yang hidup rohaninya. Ya, dan sebagai orang yang hidup rohaninya ini kemudian akan menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan di muka bumi ini sampai kita akan sooner or later mati. Tapi mati fisiknya kita ini bukan akhir daripada kisah kita hidup kita, sebab mati fisik kita adalah pintu gerbang emas untuk kita bisa memasuki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan dan kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Itu hidup anak Tuhan di dalam kerajaan Allah yang percaya kepada Injil Yesus Kristus. Dari kisah kematian kepada kematian menjadi kisah kehidupan kepada kehidupan yang lebih indah dan kekal adanya. Tidak ada berita yang lebih indah dan lebih penting buat setiap orang berdosa seperti berita ini. Dan berita inilah yang dibawakan oleh Yesus ketika dia pertama kali datang ke dalam dunia ini. Bertobatlah, percaya pada Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, dia katakan ini kepada orang-orang di Galilea, di sebelah utara Israel. Tapi Injil Lukas kemudian menekankan natur pelayanan dan pengajaran Yesus yang tidak mau berhenti pada satu lokasi saja. Di sana dikatakan bahwa Lukas menyatakan kalimat ini dalam pasal 4, ayat 43 dan 44. Tetapi ia berkata pada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lalu ia memberitakan Injil dan rumah-rumah ibadat di Yudea. Yudea itu adalah wilayah selatan Israel. Ya, jadi dia mengatakan bahwa dia ada di utara Israel, dia ada di selatan Israel, dan dia berada di semua kota-kota Israel ini untuk kemudian melakukan alasan dia diutus ke tengah dunia, yaitu untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Oh, betapa penting bukan prinsip kerajaan Allah ini. Betapa penting bukan message daripada kerajaan Allah yang dibawakan oleh Tuhan Yesus ini di awal perjalanannya, saudara. Dan saudara, kita tahu bukan bahwa ini bukan sekedar bagian daripada awal perjalanan Yesus, tapi juga sampai kepada akhir kisah Yesus di muka bumi ini sebelum dia naik ke surga. Di dalam bacaan kita tadi, Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ketiga, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri untuk membuktikan kebangkitannya kepada para murid itu. Dan kemudian pada waktu dia berulang-ulang menampakkan diri, apa yang dia lakukan? Di sana dikatakan dia berbicara. Kalau saya mau tekankan katanya, maka ini bahkan berarti berulang-ulang yang menampakkan diri dan berulang-ulang pula ia berbicara kepada para murid. Sebagai tubuh yang sudah bangkit itu, apa yang dibicarakan? Kerajaan Allah. Saudara bisa lihat bagaimana Alkitab menjelaskan bagaimana pelayanan Yesus dimulai dengan berita kerajaan Allah, diakhiri dengan berita kerajaan Allah. Kalau saudara baca Alkitab dan saudara melihat ada struktur Alkitab yang menjelaskan awal dan akhir itu sama, itu berarti berita ini penting sekali. Ya, dan itu yang muncul di dalam kitab suci kita. Bagaimana kemudian berita tentang kerajaan Allah ini, pengajaran tentang kerajaan Allah itu berulang-ulang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu bahkan menjadi inti berita dari apa yang diajarkan Yesus, bukannya di awal dan di akhir, tapi dalam sepanjang 3,5 tahun pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, dia juga banyak bicara tentang kerajaan Allah, saudara. Ambil contoh dalam Matius pasal 5 sampai pasal ke-7, kita tahu di sana bagaimana Yesus mengkhotbahkan khotbah di bukit. Dimulai dengan kata makarios, kata berbahagialah. Dan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah, yang hidupnya mengikuti prinsip kerajaan Allah, yang hidupnya ditransformasi oleh Injil Yesus Kristus dan kemudian menjalani kehidupan sesuai dengan maunya Sang Raja dari kerajaan Allah,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sepanjang Injil saudara juga akan lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan percakapan-percakapan melalui perumpamaan. Dan saudara akan melihat di situ ada satu teks yang selalu berkata, maka Yesus melakukan perumpamaan tentang kerajaan Allah dengan berbagai macam cerita untuk mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana dia mengajarkan apa itu kerajaan Allah. Saudara, kita sudah lihat betapa pentingnya konsep kerajaan Allah ini dalam pengajaran Yesus. Lalu kita mulai bertanya, kalau begitu apa itu kerajaan Allah? Sudah kita bersyukur, Rasul Yohanes itu kemudian memberikan penjelasan yang lebih clear. Penjelasan yang diberikan oleh Rasul Yohanes yang kemudian menekankan bahwa kerajaan sorga itu atau kerajaan Allah itu adalah bukan kerajaan fisik seperti di muka bumi ini, seperti kerajaan Inggris misalnya, atau negara Indonesia misalnya, yang ada pemerintahannya dan ada penguasanya, ada rajanya, tapi ini ada kerajaan dari sorga. Kerajaan yang bukan ada seperti di muka bumi ini kerajaan rohani yang muncul bukan karena kekuatan fisik ya dan kemampuan politik, tetapi oleh karena ada kuasa rohani yang dimiliki oleh sang raja dari kerajaan tersebut, yaitu Yesus Kristus. Kepada seorang penguasa dunia bernama Pilatus, penguasa daripada kerajaan sorga, Yesus Kristus diadili. Dan dalam pengadilan itu saudara, di hadapan penguasa dunia, sang penguasa kerajaan sorga itu berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ditutup bagian terakhir saudara, kerajaanku bukan dari sini. Pola yang sama, penekanan yang ada di awal dan di akhir, menunjukkan satu penekanan yang begitu besar dari Tuhan Yesus untuk mengatakan, no. Kerajaanku tidak seperti yang kau bayangkan. Kerajaanku bukan kerajaan politik. Kerajaanku bukan kerajaan fisik. Kerajaanku bukan kerajaan supaya kau mendapatkan diri yang terbesar. Dan kamu bisa menjadi seorang perdana menteri kah, menjadi seorang menteri kah, atau menjadi apa saja, berkuasa dalam kerajaan dunia ini. Bukan. Kerajaanku adalah kerajaan rohani. Kerajaanku adalah kerajaan yang diberikan kepada mereka yang mengalami masalah rohani, mati rohani itu, dan kemudian mengalami kuasa rohani daripada sang raja itu, dan kemudian mengalami pembaharuan hidup, mengalami kehidupan rohani di dalam Tuhan. Itu kerajaan sorga. Itu sebabnya saudara, Rasul Yohanes mengatakan satu-satunya jalan untuk menjadi warga kerajaan sorga, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga adalah melalui kelahiran kembali. Lahir baru saudara. Kepada seorang rabi, kepada seorang pengajar Israel, kitab Taurat Israel pada waktu itu, yaitu Nikodemus. Ya, sang rabi agung kita, Yesus Kristus, itu kemudian mengajarkan satu berita penting. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara tahu apa yang dialami, yang kemudian diresponi oleh Nikodemus? Dia kemudian berkata, bagaimana mungkin seorang pria dewasa seperti saya, lalu kemudian bisa masuk kembali ke dalam rahim ibuku, lalu lahir kembali? Gak mungkin, bukan? Nah saudara, problem daripada Nikodemus adalah dia masih memikirkan proses ini sebagai proses fisik. Seorang pria dewasa masuk ke dalam fisik seorang wanita yang punya rahim untuk dilahirkan sebagai seorang bayi yang fisik. Itu persoalannya karena masih berpikir secara fisik. Sementara yang Yesus ajarkan adalah tentang bagaimana seorang itu dilahirkan kembali dalam pengertian bahwa dia yang mati rohani itu kemudian dilahirkan kembali oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan, dengan satu-satunya jalan mengalami kelahiran baru ini adalah dengan percaya. Ya, percaya kepada Dia yang sudah mengasihi kita demikian rupa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mengalami kelahiran kembali, lahir baru itu, dan akan mengalami kehidupan yang kekal. Itu Injil kerajaan sorga. Itulah yang kemudian diberitakan kepada setiap kita mengenai betapa kerajaan sorga ini bicara tentang hal yang rohani, bukan hal yang fisik. Kerajaan sorga ini bicara mengenai sesuatu yang tidak hanya bicara tentang bagaimana kita menghidupi hidup kita di muka bumi ini, tapi bagaimana kemudian kita menghidupi hidup kita di dalam kekekalan itu.
Kerajaan sorga bicara mengenai bagaimana kita menjadi warga kerajaan sorga dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Karena itu Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, saya mau berhenti sejenak di sini dan bertanya pada saudara. Saudara sudah mendengar berita ini berapa kali? Saudara sudah tahu dan diajarkan tentang Yesus, Raja yang datang untuk mengubah hidup kematian kita secara rohani dan kematian kita kekal itu, menggantinya yang hidup rohani dan hidup kekal itu. Sudah berapa kali? Pertanyaannya, sudahkah engkau mengerti? Sudahkah engkau mengalami? Sudahkah engkau mengalami kehidupan yang baru itu, lahir baru? Sudahkah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Sudahkah engkau mengalami pertobatan itu, metanoia, berbalik dari jalan kegelapan, dari jalan dosa, dari antrian kebinasaan, menuju jalan kemuliaan, jalan Tuhan, jalan pertobatan. Saudara, engkau bisa datang ke dalam gereja, tapi tanpa kehidupan lahir baru. Dan biarlah pada pagi yang indah ini, kita semuanya bisa merayakan kisah pertobatan kita masing-masing. Ketika saya dan saudara mendengarkan berita Injil Kerajaan Sorga ini, dan berespons dengan tepat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk bisa memiliki kehidupan di dalam Kerajaan Sorga ini. Saudara, inilah yang kemudian disimpulkan dengan sangat baik oleh seorang biblical scholar lainnya bernama Patrick Schreiner, saudara. Patrick Schreiner kemudian mengatakan, apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga adalah the king's power over the king's people in the king's place. Ada raja di situ. Dan raja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus punya power, punya kuasa. Bukan kuasa dengan tangan besi, seperti banyak penguasa-penguasa dunia dan kerajaan-kerajaan dunia, tapi kuasa dia adalah kuasa untuk merestorasi. Bukan tangan besi, tapi merestorasi, memulihkan kehidupanku dan kehidupanmu. Dia punya kuasa untuk mentransformasi kehidupan kita, sehingga kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kemudian bisa menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa menjalani kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kita kemudian bisa mengalami kehidupan yang sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Hidupku diubah Tuhan, dan hidupku jadi alat berkat Tuhan. Sehingga kehadiran kerajaan sorga itu benar-benar akan nyata di sorga dan di bumi. Karena tempat daripada kerajaan sorga ada bukan hanya nanti di sorga, tapi dimulai dari sekarang pada hidupku dan hidupmu sebagai umat kerajaan sorga itu. Saudara, bukankah itu doa yang kita doakan dalam doa Bapa kami? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sorga, di bumi seperti di sorga. Doa kita supaya kerajaan sorga itu hadir di muka bumi ini. Melalui siapa? Melalui saya, melalui saudara. Yang kehendak Tuhan, kehendak sang raja itu menjadi satu-satunya penuntun kehidupan kita. Apa mau Tuhan, itu yang kita kerjakan. Dan saudara, apa sih mau Tuhan? Saudara, kalau kita lihat lebih lanjut, mau Tuhan adalah ketika kerajaan Allah itu tidak hanya berhenti pada hidupku dan hidupmu, tapi menjadi pusat pemberitaan dari hidupku dan hidupmu. Sebab ketika seseorang mengaku sendiri sebagai umat Tuhan, sudah mengalami kebenaran Injil Yesus Kristus ini, sudah menjadi warga kerajaan Allah ini, maka saudaraku, berita kerajaan Allah seharusnya menjadi pusat pemberitaan hidup kita. Kembali pada ayat ketiga dari kisah para rasul tadi. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dengan tubuh kebangkitan. Biasa kalau orang sudah mau berpisah saudara, maka dia akan memberikan kalimat terakhir. Dan biasa last wish itu menjadi sesuatu yang penting banget. Ya, dia tidak akan berkata kalau saya mau meninggal, saudara, saya tidak akan berkata pada istri saya, Meli, nanti sebelum saya meninggal saya mau makan burger. Ya, enggak mungkin begitu. Ya,
receh amat, kan begitu ya. Pasti sesuatu yang amat sangat penting. Yang berbicara mengenai sesuatu yang saya mau titipkan, pesan penting ya kepada orang-orang yang saya kasih itu. Dan saudara, sebagai orang yang dikasih oleh saya, Meli juga akan berjuang untuk mengingat dan memperhatikan dan berjuang untuk melakukan apa yang menjadi last wish saya, bukan? Ya, sebab itu penting buat saya, maka itu penting buat Meli yang mengasihi saya. Nah saudara, apa yang kemudian menjadi last wish daripada Yesus sebelum dia naik ke surga, ya berulang-ulang menampakkan diri pada murid-muridnya, menunjukkan bukti kebangkitannya, dan pada waktu yang sama berulang-ulang. Itu seperti tante ini saudara, seperti nama Lala, ngomong kepadanya Rafa, maha Rafa, maha. Terus Rafa bilang, mana, maha Rafa, begitu saudara. Ya. Yesus berulang-ulang menyatakan kepada murid-muridnya tentang berita terpenting yang perlu mereka pahami dan mereka perlu bagikan, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan kemudian itulah kamu katakan, kamu adalah saksiku. Kisah Rasul 1 ayat 8. Berita kerajaan Allah yang sudah kamu terima, itu harus menjadi berita yang buat dirimu, yang kamu bagikan kepada mereka yang lain yang belum mendengarkannya. Kamu adalah saksi daripada kerajaan Allah itu. Saudara, ini yang kita sebut dengan amanat agung, bukan? Ini yang menjadi last wish daripada Yesus Kristus, Raja kita, yang kemudian kita harus taati, bukan? Sebagai His last command to His disciples. Saya dan saudara, amanat agung. Dan saudara, kalau saudara mau tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab, berulang-ulang itu. Saudara, kita tahu amanat agung paling banyak diungkapkan di dalam Matius pasal 28, bukan? Di akhir daripada Injil Matius, di sana dikatakan, pergi, jadikan segala bangsa muridku, baptis ajar mereka. Tapi saudara, tahukah engkau bahwa seluruh keempat Injil ditutup dengan amanat agung? Saudara, mari kita lihat Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sebagai akhir. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kita lihat dalam Lukas pasal 24 dan 47-48. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula sekarang Yesus, sang kepala gereja, Raja Agung itu, mengutus saya dan mengutus saudara, murid-murid Tuhan, untuk menjadi saksi daripada berita kerajaan surga ini. Sudah dalam Tuhan, teks-teks ini juga jelas menjelaskan apa yang menjadi pikiran yang memenuhi kepala Yesus dan hati Yesus sebelum dia naik ke surga. Amanat agung, jadi saksi. Berita ini bukan tidak boleh berhenti hanya kepada orang-orang Galilea, bukan hanya kepada orang Yudea, bukan hanya kepada orang Israel. Ini harus berkembang kemana-mana sampai ke ujung bumi. Dan siapa yang Tuhan mau percayakan? Murid-murid Yesus yang sudah menjadi warga kerajaan surga karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya dan saudara yang dipercayakan Tuhan berulang-ulang dikatakan, kamu adalah saksi. Tapi saudara, ketika kepala Yesus dipenuhi dengan amanat agung, apa yang memenuhi kepala murid-muridnya? Saudara, kalau kita baca teks-teks Injil sampai pada kisah Rasul ini, kita akan temukan satu ironi besar. Ketika Yesus sedang bicara tentang amanat agung, tentang kerajaan surga, murid-muridnya sedang bertengkar tentang siapa yang terbesar dalam kerajaanku. Saudara, 4 kali Injil mencatat Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem menjelaskan pada murid-muridnya, dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan disiksa, dia akan mati dan bangkit. 4 kali. 4 kali disampaikan. Injil selalu mengatakan, 4 kali pula murid-murid Yesus tidak mengerti, tidak mau tanya, mungkin juga tidak mau tahu. Dalam 4 kali itu, 3 kali diantaranya
langsung diresponi oleh murid-murid Yesus dengan memperdebatkan siapa yang terbesar di dalam kerajaan mereka. Contohnya dalam Markus pasal 10, saudara. Murid-murid sedang dalam perjalanan itu. Dan mereka berdebat siapa yang paling hebat, siapa yang pantas di kanan dan kiri Yesus. Waktu Yesus kemudian menjadi raja di muka bumi ini dalam kerajaan fisik, memulihkan kerajaan Israel secara fisik, saudara. Mereka tidak terlalu peduli tentang kehidupan kekal dan orang-orang yang sedang anti dalam kematian kekal. Mereka hanya peduli kepada keinginan mereka dan apa yang menjadi kenyamanan mereka sekarang. Siapa yang terbesar, siapa yang bisa jadi bos di sini. Dan saudara, tahukah engkau bahwa dalam Injil Lukas sampai pada perjamuan malam terakhir, Lukas 22 ayat 24, sampai pada titik malam perjamuan terakhir, ketika Yesus sedang bersiap-siap sebentar lagi, dia akan berhadapan dengan cawan muka Allah yang menyala-nyala itu. Teks Injil berkata, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Pada waktu Yesus sedang menjadi hamba dan mengalami puncak kehambaannya, taat sampai mati-mati terkutuk di kayu salib, murid-murid Yesus bertengkar. Siapa yang terbesar? Siapa yang layak jadi bos di antara mereka? Sudah, pada saya merenungkan ini, saya rasanya pengen cepat-cepat menghakimi murid-murid Yesus dan berkata, kalian nggak ngerti ya? Sudah diajar ber3,5 tahun intensif kayak gitu, diteladankan oleh sang raja yang sudah datang seperti itu, tetap aja nggak ngerti. Tapi sebelum saya cepat-cepat menghakimi mereka, saya harus meneliti diri saya sendiri dan melihat kawan-kawanku sesama umat Tuhan hari ini di gereja-gereja. Apakah kita punya cerita berbeda? Ataukah kita mencerminkan sekali lagi pikiran-pikiran tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan kita? Bukan tentang kerajaan Allah, bukan tentang jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, yang membuat Yesus itu menanggalkan kemuliaan surga, datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya sendiri, tidak menganggap kesalahan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia korbankan semuanya supaya setiap kita bisa mendengarkan berita baik, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang memenuhi kepala Yesus tidak memenuhi kepala murid-murid Yesus. Sampai ketika Yesus bangkit pun dan berulang-ulang menyatakan tentang kerajaan Allah ini, saudara tahu apa respons daripada murid-muridnya? Setelah pasal pertama ayat ketiga, Yesus berkata berulang-ulang tentang kerajaan Allah, murid-murid Yesus melihat Yesus yang bangkit itu bertanya, ayat yang ke-6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, now, sekarang, memulihkan kerajaan bagi Israel fisik lagi? Aduh, kalau Tuhan Yesus jadi tante lala, saudara, dan itu divideokan, bisa lebih viral kali ya. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus bukan tante lala. Tuhan Yesus melihat mereka dan kemudian berkata, that's not your business. Itu bukan urusanmu, ayat 7. Lalu kemudian ayat 8, yang jadi urusanmu. Dengar baik-baik murid-muridku yang segera akan aku tinggalkan. Yang jadi urusanmu, yang menjadi bisnismu, yang harus memenuhi kepalamu dan isi hatimu dan tindakanmu, kamu jadi saksi dari kerajaan surga itu. Dan bersyukur kepercayaan Yesus terbukti berhasil mengubah hidup murid-muridnya. Murid-murid yang begitu memenuhi dirinya dengan pertengkaran demi kerajaan diri sendiri. Catatan Kisah Rasul berikutnya menunjukkan perubahan besar yang terjadi pada hidup mereka. Di depan mahkamah agama, Petrus dan Yohanes, orang yang dulunya bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka, itu kemudian berkata di dalam tekanan dan ancaman mahkamah agama untuk tidak bicara dan jadi saksi Yesus Kristus yang bangkit.
Mereka mengatakan tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nggak mungkin. Sakarepmu, lu mau bikin apa? Sakarepmu. Tugas kami satu, jadi saksi Tuhan. Dan saudara, mereka pulang kepada jemaat mula-mula, orang-orang biasa seperti kita-kita ini. Oh, itu kan rasul, maka bisa begitu. Jemaat mula-mula ketika mendengarkan ancaman yang sama yang juga akan berdampak pada mereka, kemudian berdoa kepada Sang Raja yang agung, penguasa kerajaan sorga itu. Dan inilah doa mereka, saudara. Mereka berdoa pada ayat yang ke-29, dan mereka mengatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada kami hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kapan terakhir kali kita minta kepada Tuhan keberanian untuk beritakan Injil Tuhan jadi saksi dari kerajaan sorga? Kapan terakhir kali gereja bersatu hati, berlutut bersama dengan penuh doa, permohonan pada Tuhan, mengatakan, Tuhan, beri kami keberanian untuk jadi saksi-Mu. Kepada jemaat mula-mula yang berdoa seperti ini, langsung dijawab oleh Kristus. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Apa tanda kepenuhan Roh Kudus? Yaitu anak-anak Tuhan di tengah ancaman dan segala ketidakberdayaan tetap datang kepada Tuhan, minta keberanian, minta kuasa, dan kemudian memberitakan firman Allah dengan berani. Itu tanda kepenuhan Roh Kudus. Adakah kita menjadi orang yang minta yang benar kepada Tuhan yang punya kerajaan itu? Mintalah keberanian untuk bisa membawa Injil kerajaan sorga. Supaya lebih banyak cerita tentang orang-orang yang dulunya binasa, tapi kemudian hidupnya diubah oleh ada kesaksian daripada pemberita-pemberita kabar baik. Saya dan saudara, warga kerajaan sorga ini. Saudara, saya berasal dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Keluarga saya tidak takut Tuhan, tidak kenal Tuhan, apalagi ajar tentang Tuhan. 33 tahun yang lalu saya adalah orang yang pertama percaya di keluarga saya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan itu terjadi di sebuah sekolah, saudara. Waktu itu saya berada di sebuah sekolah yang kemudian bernama SMP Sion. Ini bukan cerita tentang saya, ini cerita tentang bagaimana sekolah ini dimulai dari TK. Ya, namanya TK Sion di Makassar. Waktu itu saya dengar ini dari cerita gembala sidang saya dulu. Dan kemudian bercerita pada waktu gereja sedang memikirkan pengembangan gereja berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mereka dipanggil Tuhan untuk bisa memberitakan ini dan menjangkau orang Tionghoa di kota Makassar bagi Tuhan. Mereka mengalukan visitasi perkunjungan ke rumah-rumah orang-orang Tionghoa yang datang dari mainland untuk membawa mereka memberitakan Injil Yesus Kristus supaya mereka di tanah perantauan itu memiliki harapan di dalam Tuhan. Satu demi satu datang menjadi orang percaya dan bergabung di gereja. Tapi setelah satu masa persoalan muncul karena orang-orang sudah tidak lagi merasa butuh Tuhan. Anak-anak yang lahir itu kemudian tidak lagi mau datang ke gereja dan visitasi tidak menjadi terlalu efektif lagi. Lalu terjadilah sebuah rapat majelis untuk mulai memutuskan apa yang harus kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, saudara, dalam percakapan itu mereka kemudian memikirkan kita bisa punya satu strategi, yaitu kalau kita tidak bisa jangkau orang tuanya, kita jangkau anaknya. Ya, anak-anak dari keluarga-keluarga yang belum percaya pada Yesus ini kita bawa ke gereja. Kita tidak bisa bawa ke gereja, kita bikin sekolah. Supaya mereka bisa masuk ke dalam sekolah Kristen yang baik dari gereja kita. Supaya mereka kemudian kita ajar ilmu, tapi yang paling penting ajar iman. Supaya mereka menjadi orang percaya pada Yesus, dan setelah itu kita ajar mereka untuk membawa Injil itu kepada rumahnya masing-masing. Maka berita Injil akan tersebar kepada orang-orang Tionghoa lebih luas lagi di kota kita. Wah, ide brilian. Semua majelis semangat. Tapi kemudian pertanyaannya, uang dari mana? Siapa yang ngajar? Kita nggak punya pengalaman apa-apa tentang sekolah. Tempatnya di mana? Bingung semua nggak ada. Dan semua yang tidak ada itu ada satu yang tinggal, yaitu kasih pada jiwa-jiwa yang terhilang.
Gembala sidang saya yang dulu mengatakan, waktu itu majelis melihat kita mulai dari satu tempat. Di gereja itu ada satu tempat parkir mobil. Ada tempat parkirnya, tidak ada mobilnya. Jadi majelis bergumul, kita minta mobil untuk isi tempat parkir, namanya juga tempat parkir. Atau kemudian kita ganti doa kita dan mengatakan kita minta jiwa. Dan kita ganti tempat parkir itu menjadi sebuah kelas TK. Mulai dari satu kelas. Sudah mereka bergumul, mereka tidak punya apa-apa. Tapi kasih pada jiwa-jiwa. Itu cukup untuk membuat mereka mengubah garasi park mobil yang tidak ada mobil itu menjadi sebuah kelas TK. Dan dari sana berkembanglah sekolah ini. Saya masuk bertahun-tahun berikutnya. Dan saya menjadi orang yang percaya pada Yesus di sekolah itu. Dan saya jadi hari ini. Karena gereja, karena pemimpin-pemimpin umat Tuhan. Karena jemaat Tuhan bersatu hati dengan hatinya Kristus. Untuk tidak cari kerajaan diri sendiri. Tapi kasih pada jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itulah pusat berita daripada Injil Yesus Kristus. Pusat berita kesaksian kita sebagai anggota kerajaan sorga itu. Supaya kita pergi. Jadikan segala bangsa murid Tuhan. Banyak jiwa-jiwa butuh Tuhan, bukan? Adakah kita jadi anak-anak Tuhan? Warga kerajaan sorga yang bergandengan tangan. Minta iman, minta keberanian, minta kasih kepada Tuhan. Lebih lagi, supaya satu jiwa lagi mengalami berita Injil yang sudah kita terima dan kita rayakan hari ini. Adakah gereja Tuhan? Adakah saudara-saudara mengambil langkah-langkah untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan? Yang sudah berulang-ulang kita dengar ini. Jadi saksi bagi kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan, ajaran-Mu tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, sekali lagi sudah kami dengarkan. Bahwa kami menjadi penurut-penurut firman-Mu, untuk mengalami hidup yang begitu indah di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Dan kami boleh menjadi saksi, sehingga lebih banyak jiwa mengalami yang kami alami ini. Dalam nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada tim paduan suara umum atas persembahan pujian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan-pelayanan ke depannya. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari kita pujikan batu penjuru gereja. Biarlah kita dapat berbagi kasih bersama dan memuliakan Tuhan melalui gerejanya. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya, dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Selagi kantung persembahan disalurkan, jemaat silakan untuk melihat layar di depan untuk warta jemaat. Pada hari Rabu tanggal 28 Mei akan ada persekutuan doa Rabu dengan tema bullying, balas atau ampuni bersama Pendeta Ronald. Kemudian ini ada persekutuan pasutri tentang bahasa kasih tanggal 20 Juni bersama Dr. Iwan Juanda. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Mei kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Kamu Akan Menerima Kuasa bersama Pendeta Cipta Robahi. Satu kali ibadahnya pada pukul 9 pagi. Kemudian hari ini jemaat dipersilakan untuk meramaikan bazar misi yang ada di lobi gereja. Jadi ya silakan jemaat-jemaat bisa melihat-lihat bazarnya agar semua yang hasil-hasil dari bazar ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Kemudian ini medical check up dilakukan setiap minggu ketiga di ruang perpustakaan setelah ibadah umum yang kedua. Dan minggu depan adalah minggu pertama bulan Juni 2025. Jemaat diajak untuk mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Dan minggu depan juga kita akan ada perjamuan kudus pada hari Minggu 1 Juni. Ya, jemaat ya. Kemudian ini ada laporan persembahan 18 Mei. Kemudian tim misi GKT Citra Raya untuk pelayanannya di GKT PPI Palangkaraya tanggal 22 sampai 26 Mei pada Pendeta Emil, Bapak Astan, Ibu Silvi, Bapak Alfred dan Bapak Doni.
Jemaat, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau atas berkat yang Kau limpahkan terhadap kami sepanjang umur hidup kami, terutama pada pagi hari ini. Kiranya berkati persembahan ini supaya dapat berguna bagi pelayanan dan misi gereja, dan juga berkati setiap tangan yang memberi, kiranya dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Baik, selamat pagi, Shalom. Ya Bapak Ibu, saya bersyukur kemarin saya ke Pakuwon Mall, saya tidak menemukan ada jemaat Citra Raya yang antri Pop Mart. Kalau ada yang kelihatan mau tak ingetin, jangan lupa besok ibadah gitu ya. Mungkin saking sudah sampai menginap, mungkin ada yang sampai antri berjam-jam. Tapi ada satu realita yang saya perhatikan, banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengejar hobi, Bapak Ibu, gitu ya. Tetapi sangat disayangkan dalam masa kini terkadang kita tidak berbondong-bondong untuk mengikuti rangkaian acara-acara di gereja, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini kita minggu terakhir di bulan misi, tetapi bukan berarti misi itu berakhir, karena misi itu adalah sebuah kerinduan panggilan seumur hidup. Yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu sudah memberitakan Injil ke berapa orang tahun ini, gitu ya. Kapan terakhir Bapak Ibu sudah memberitakan Injil? Nah itu mungkin saya nggak usah cek satu-satu, tetapi itu jadi refleksi pribadi. Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, Bapak Ibu, kapan terakhir, saya ingat minggu lalu, tapi saya nggak langsung percaya Yesus gitu ya, saya nggak langsung todong-todong, saya hanya melakukan hal-hal yang kecil. Di jalan saya ketemu seorang penjual mainan anak-anak tradisional itu ya, cuma ada gerakan hati, ayo kamu beli mainannya, karena saya lihat Bapak itu sudah sepi gitu ya, nggak ada yang beli, apalagi mainan tradisional dan sebagainya. Saya lakukan itu, saya cuma sukacita saya dapatkan ketika Bapak itu tersenyum, Bapak Ibu. Senyumnya itu dalam gitu ya, dia happy, mungkin sudah keliling ke area Citraland tapi nggak ada yang beli. Kali itu saya beli, walaupun nggak banyak tapi ada senyuman gitu ya. Nah bagi saya itu juga adalah pemberitaan Injil, artinya apa? Mungkin kita tidak sempat untuk nodong gitu ya, percaya Yesus dan sebagainya, tetapi melalui kehidupan kita juga bisa melakukan pemberitaan Injil gitu ya. Oleh karena itu, setelah pulang dari tempat ini, saya berharap kalau belum punya target untuk diberitakan Injil, silakan boleh melalui orang-orang yang terdekat. Bisa di antara kita, tanya kabar, mungkin tanya koster, satpam dan sebagainya, atau orang-orang sekitar kita perkenalkan Kristus melalui kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu? Amin. Kalau amin berarti harus dilakukan ya. Itu tanggung jawab kita bersama dengan Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Apakah di sini ada yang baru pertama kali hadir? Wajah-wajah lama. Coba ditengok. Oh, ada. Boleh bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Kita boleh tepuk tangan untuk sambut. Ya. Oh, sana. Selamat datang. Kiranya tetap boleh beribadah dan kita boleh sambut setelah selesai ibadah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah setia untuk hadir dan juga melayani pada pagi hari ini. Terima kasih secara khusus untuk Musa Michael Teng yang sudah menyampaikan firman Tuhan, rekan-rekan badan suara, pemusik, dan semua yang boleh bertugas. Terima kasih penerjemah tadi pagi, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan yang sudah kita lakukan. Saya tidak usah terlalu banyak, tadi sudah disebutkan acara, saya hanya menekankan acara persekutuan doa, bisa dibantu tayangkan lagi. Bapak Ibu, ini sangat marak sekali, kita tahu bahwa banyak kasus bunuh diri di antara kalangan mahasiswa dan sebagainya. Dan kebetulan pembicara ini adalah orang tua dari salah satu korban, gitu ya, yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu diharapkan bisa hadir. Dengan harapan apa? Ini sebagai warning buat kita sebagai orang tua, atau mungkin kita punya kerabat dan sebagainya, kita boleh saling mengingatkan ketika seseorang itu memiliki permasalahan di dalam kehidupannya. Jadi, dari ratusan banyak ini, kiranya ada separuh yang datang gitu ya, dan kita boleh bersama-sama mengikuti acara ini. Kita tidak hanya mendengarkan materi yang akan disampaikan, firman Tuhan, tetapi kita juga boleh bersekutu bersama-sama. Kemudian juga diingatkan kembali, ibadah kenaikan Tuhan Yesus hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Jadi sekali lagi ini juga kesempatan kita untuk mengajak
kerabat, mungkin orang-orang yang kita kasihi atau rekan-rekan kerja dan sebagainya yang sudah lama tidak datang ke gereja, pakailah kesempatan ini untuk bersama-sama kita memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian perjamuan kudus, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Saya akan membacakan persiapan perjamuan kudus. Sebagai persiapan mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita perlu mengerti tentang dosa dan anugerah keselamatan. Dosa bermakna keterpisahan kita dengan Allah. Kita adalah orang yang terbuang dari persekutuan ilahi, dan kita tercoret sebagai ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu, kita perlu anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, kita tidak bisa mengubah status keberdosaan menjadi layak di hadapan Allah dengan cara apapun, bahkan dengan kesalehan kita sekalipun. Firman Tuhan berkata kesalehan kita bagaikan kain kotor di hadapannya. Sola gratia atau hanya oleh anugerah kita diselamatkan, bukan oleh perbuatan baik kita. Walaupun demikian, setiap orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan haruslah hidup melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Anugerah Allah bukanlah hanya kuasa Allah yang selalu mengampuni dosa manusia. Anugerah Allah bukan hanya kuasa Allah yang menghapus dosa manusia. Anugerah Allah adalah kuasa yang mampu mengubahkan hidup saudara dan saya menjadi manusia yang mentaati kehendak-Nya. Barang siapa yang sudah mengalami anugerah Allah, maka hidupnya haruslah berubah. Hidupnya sekarang diarahkan dan dikendalikan oleh Kristus, bukan oleh egonya dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah keselamatan bukanlah hadiah yang diberikan lalu Allah meninggalkan kita semua. Anugerah keselamatan adalah Allah yang menerima kita yang hina, terbuang dan tertolak, dan mengubah kematian menjadi kehidupan. Anugerah Allah adalah Kristus yang berkorban mencurahkan darahnya menghapus dosa kita. Kristus berkorban habis-habisan sampai mati di tempat paling hina, supaya engkau dipulihkan dan dimuliakan. Anugerah Allah adalah Kristus yang memilih tinggal di hatimu supaya engkau pasti selamat. Bertobatlah, kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Kiranya kita boleh mempersiapkan diri sebelum nantinya akan menerima perjamuan kudus. Kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa kalau ada ganjelan, ada dosa yang belum dibereskan, kiranya kita boleh segera bereskan di hadapan Tuhan. Dan pengumuman terakhir Bapak Ibu, nanti mungkin setelah selesai, bagi yang mau ke toilet, mungkin bisa menggunakan toilet yang ada di lobi belakang, karena toilet yang ada di lobi utama sementara tidak bisa dipakai. Demikian pengumuman, harap diperhatikan. Kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minggu ini sudah mengakhiri bulan misi, tetapi sesungguhnya kami tetap memiliki tanggung jawab untuk mencari jiwa-jiwa yang baru bagi Kristus. Kami tidak hanya sekedar bekerja, kami tidak hanya sekedar menjalani kehidupan kami sehari-hari, tetapi biarlah apa yang kami lakukan semuanya benar-benar Tuhan pakai supaya orang lain bisa melihat Kristus melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi segenap hamba Tuhan, majelis pengurus yang ada di gereja kami. Tuhan tolong berikan kesatuan hati, berikan hikmat di tengah segala kebutuhan, kerohanian, dan juga kebutuhan-kebutuhan jemaat dan kami semua. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Pendeta Michael Teng di tengah pelayanan bersama dengan keluarga, kesehatan juga. Kiranya Tuhan yang juga boleh pegang kendali atas segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk masing-masing komisi ibadah, komisi pemuda remaja, sekolah minggu, pasutri, dan komisi-komisi lainnya Tuhan, kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung dalam waktu yang akan datang. Tanpa Tuhan sesungguhnya kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan apa yang kami lakukan hanya sekedar program. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus boleh memberikan kuasa atas setiap pengurus-pengurus yang ada, supaya kami semua boleh melayani dengan baik, dan kami juga berdoa untuk setiap kami sebagai jemaat, kami juga boleh berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan dan ibadah yang dilangsungkan. Kami mau berdoa secara khusus bagi setiap dari kami yang mungkin bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan relasi, bergumul dengan masa depan, dan banyak hal yang mungkin tidak terkatakan melalui pokok doa ini. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang setia, bahkan setia sampai di atas kayu salib. Kami tahu bahwa Tuhan juga setia di dalam kehidupan kami.
Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, ada banyak pergolakan yang terjadi. Kami terus berdoa untuk setiap kasus-kasus KKN, korupsi yang masih terus berlanjut di bangsa dan negara kami. Tuhan yang boleh pegang kendali atas segala sesuatunya. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi cuaca yang akhir-akhir ini terjadi cuaca ekstrim, tidak hanya di kota Surabaya, di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia dan juga di negara-negara lainnya. Kiranya Tuhan tolong supaya kami tetap dalam perlindungan Tuhan ketika kami beraktivitas, ketika cuaca ekstrim itu terjadi. Kiranya Tuhan yang boleh pegang kendali atas segala sesuatunya, sehingga kami tetap dalam naungan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan setiap pokok doa ini dan pokok-pokok doa pribadi yang tidak terkatakan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doa berkat, mohon dengan kasih. Musa Michael Tang nanti akan menyampaikan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dalam hidupmu masing-masing, jadilah saksi-saksi daripada Injil Kerajaan Allah yang sudah engkau terima, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya di dalam kebahagiaan kekal di sorga bersama dengan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.